Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Anik ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Banyu Putih. Hari ini merupakan hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS, di mana hari kemarin kalian sudah mendapatkan beberapa materi untuk kegiatan MPLS ini. Pada hari ini, Bu Anik akan menyampaikan materi MPLS tentang kewirausahaan di SMA Negeri 1 Banyu Putih. Sebelum melanjutkan materi lebih lanjut, marilah kita kenalan terlebih dahulu, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Anik Triwinarni, biasa dipanggil dengan Bu Anik. Di SMA Negeri 1 Banyu Putih, Bu Anik nanti akan mengampu mata pelajaran biologi. Jadi nanti ketika kalian belajar biologi, kalian juga akan ketemu lagi sama Bu Anik. Tidak usah lama-lama dan panjang lebar, kalian bisa lihat materi tentang kewirausahaan di slide PowerPoint sebelah ini. Nah, apa saja sih kewirausahaan di SMA Negeri 1 Banyu Putih yang meliputi bidang budidaya dan lintas usaha? SMA Negeri 1 Banyu Putih sudah punya beberapa produk kewirausahaan. Bisa kalian lihat, yang pertama ada sulang. Apa sih sulang itu? Nah, nanti yang kedua ada tisu. Sulang dan tisu ini adalah merupakan produk awal dari SMA Negeri 1 Banyu Putih, di mana keduanya sudah terkenal di sekitar SMA Negeri 1 Banyu Putih. Kemudian produk-produk susulan yang tidak kalah menariknya dari sulang dan tisu ada emas baluran. Kemudian emas baluran. Nah, di baluran itu ada emasnya ya. Kemudian ada Superman, terus ada Puksu, kemudian ada Dekatul. Penasaran kan apa sih ke-6 produk ini? Kalian bisa lihat dari masing-masing gambarnya. Dari gambar ini kalian bisa nebak apa sih produknya? Nah, ini sulang. Langsung ada harganya 8.000 satu botol. Bisa lihat ya produknya. Nah, dari ini bisa dilihat sulang itu artinya susu gemilang, di mana bahan dasarnya merupakan adalah susu sapi murni. Dari mana didapat? Ya dari warga lokal sekitar SMA Negeri 1 Banyu Putih. Anak-anak mengolahnya, dikembangkan, kemudian menjadi susu gemilang atau biasa dikenal dengan sulang. Di mana satu botol ini dihargai dengan 8.000. Selanjutnya, tisu. Apa sih tisu? Nggak kelihatan karena udah dibungkus sama bungkusannya ini. Tisu itu adalah kepanjangannya stik susu. Jadi kalau sulang itu berupa minuman, kalau tisunya itu adalah berupa makanannya. Makanannya berupa stik. Jadi bahan dasarnya sama dengan menggunakan susu sapi murni. Sama seperti sulang, tisu juga dihargai dengan 8.000 untuk bungkus yang kecil. Kalau bungkus yang besar itu sekitar 15.000 ya. Sulang sama tisu sudah mengikuti lomba fiksi ya di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian ini ada Superman. Bisa lihat gambarnya? Bisa tebak apa sih kepanjangan Superman itu? Produknya apa? Nah, Superman itu artinya susu permen. Jadi permen yang bahan dasarnya terbuat dari susu. Kok sama semua ya bahan dasarnya? Iya, karena di sekitar SMA Negeri 1 Banyu Putih bahan-bahan yang tersedia dan belum diolah oleh masyarakat sekitar yaitu berupa susu sapi murni. Jadi anak-anak di SMA Negeri 1 Banyu Putih itu berusaha untuk mengolah dari susu sapi murni tersebut. Kemudian produk yang lainnya ada emas baluran. Bisa ditebak, ada gambar asem, ada gambar apa itu? Nah, kok bisa namanya emas baluran? Nah, emas baluran itu kepanjangan dari emping asem baluran. Kenapa baluran? Karena asemnya berasal dari baluran. Nah, empingnya jadi emas baluran ini rasanya kayak seperti emping atau seperti keripik ya. Nah, dengan berbagai menu varian rasa. Emas baluran dibanderol dengan harga 5.000 untuk satu paknya. Ini yang menentukan harga juga anak-anak sendiri.
Kemudian selanjutnya ada Dekatul. Dekatul, nah Dekatul ini bahan dasarnya bekatul yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Banyu Putih. Dia dibentuknya seperti kalau kalian tahu apa itu namanya, crispy yang sering dijual di Indomaret itu bentuknya hampir sama dengan Dekatul. Nah, kalau Dekatul itu dihargai dengan 10.000 untuk satu bungkusnya, satu paknya. Nah, produk yang terakhir adalah Puksu. Puksu ini sama seperti yang produk yang lainnya, bahan dasarnya adalah susu. Jadi Puksu itu kepanjangan dari kerupuk susu. Nah, sama seperti Dekatul, Puksu dihargai dengan 5.000. Nah, beberapa pameran yang sudah diikuti anak-anak di bidang kewirausahaan itu ada beberapa. Yang pertama yang kita ikuti adalah pameran kewirausahaan di Surabaya. Jadi anak-anak di Surabaya mereka memamerkan produk kewirausahaannya. Pada saat itu produk yang dipamerkan baru 2, yaitu sulang sama tisu. Ini terjadi sekitar tahun 2019, tahun yang lalu ya. Jadi anak-anak pertama kali melakukan pameran itu di Surabaya dengan produknya sulang dan tisu. Selain di Surabaya, pameran yang sudah dilakukan adalah pameran di Situbondo. Nah, bisa dilihat ini adalah pameran yang anak-anak lakukan di Situbondo. Sama seperti di Surabaya, ketika pameran di Situbondo, produk yang dipasarkan, yang dipamerkan juga cuma 2, yaitu sulang sama tisu. Ini pameran di RTH Bajulmati. Ketika pameran di RTH Bajulmati ini produknya sudah bertambah. Dari 7 produk itu semuanya dipamerkan. Ada tisu, sulang, puksu, emas baluran, spudot, kemudian ada Dekatul, terus yang terakhir ada tisu. Itu semuanya dipamerkan di RTH Bajulmati. Nah, apa sih pencapaian yang dilakukan di kewirausahaan di SMA Negeri 1 Banyu Putih? Yaitu ada 2 pencapaian yang sudah dilakukan pada tahun yang lalu, yaitu sebagai nominasi fiksi tingkat provinsi tahun 2019. Jadi ketika anak-anak mengikuti lomba fiksi di tingkat provinsi, anak-anak keluar sebagai nominator fiksi di tingkat provinsi. Mereka masuk ke dalam 3 besar dari seluruh provinsi di Jawa Timur. Kemudian dari provinsi mereka lanjut mengikuti lomba fiksi di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional ini anak-anak baru bisa mencapai hanya sampai ke peserta saja, karena di tingkat nasional itu pesertanya seluruh Indonesia, di mana sudah banyak beragam produk yang bagus-bagus. Jadi untuk fiksi tingkat nasional itu baru sebagai pesertanya. Ini bisa kalian lihat lomba fiksi tingkat provinsi ketika anak-anak itu mengikutinya. Nah, Bu Anik harap ketika kalian bergabung dengan SMA Negeri 1 Banyu Putih, kalian aktif di kegiatan kewirausahaan, kalian juga bisa mengikuti jejak-jejak kakak kelas kalian, bahkan kalian bisa melampaui jejak-jejak kakak kelas kalian untuk bisa sampai ke tingkat nasional dengan jalan dari bidang kewirausahaan. Bu Anik juga harap bukan hanya bidang budidaya dan lintas budaya saja, lintas usaha saja, tapi bidang-bidang yang lainnya juga kalian bisa mengembangkan, bisa ada produk-produk yang lainnya dari bidang-bidang kewirausahaan lainnya. Seperti tadi Bu Anik ceritakan di depan, ada kriya, boga, aplikasi, desain grafis, fashion. Itu dari kelima bidang ini kalian bisa kembangkan untuk mendapatkan produk-produk baru yang terbaik dari SMA Negeri 1 Banyu Putih. Demikian paparan tentang kewirausahaan yang ada di SMA Negeri 1 Banyu Putih. Sebelum Bu Anik akhiri, Bu Anik hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang optimis itu memandangi bunga mawar bukan dari durinya. Sedangkan orang-orang pesimis memandangi duri dan mengabaikan mawarnya.
bedanya orang optimis dan orang pesimis. Kalian tinggal pilih, kalian menjadi orang yang optimis atau orang yang pesimis. Semangat belajar, semangat mengikuti MPLS berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan bergerombol. Demikian paparan kewirausahaan dari Bu Anik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.